Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal di Alim Gunadi dengan NIM 1905 120 40 79 dari kelas TI 2019B. Setelah kemarin saya menjelaskan tentang sejarah internet, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sedangkan sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Dan perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Di sini kita dapat melihat gambar model antara jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang data center atau pusat data. Pembagian jaringan berdasarkan cakupannya atau jangkauan geografis dibagi menjadi 4. Ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama PAN atau Personal Area Network. Contohnya yaitu Bluetooth. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Contohnya yaitu lab komputer. Dan yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Contohnya jaringan satu kota atau wilayah. Dan yang terakhir ada WAN, Wide Area Network, yaitu adalah jaringan yang telah mendunia atau yang biasa kita sebut dengan internet. Di sini ada gambar model dari LAN, PAN, MAN, dan WAN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Dibagi menjadi 2, yaitu intranet dan internet. Intranet bisa diakses untuk kalangan internal, dan internet bisa diakses oleh publik. Di sini juga disertakan gambar model antara kedua jaringan berdasarkan aksesnya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada 2, ada ad hoc dan ada infrastruktur. Nah, di sini sudah ada gambar model antara kedua jaringan tersebut. Nah, setelah membahas jaringan berdasarkan cara membangunnya, kita akan membahas tentang topologi jaringan. Di sini ada 6 topologi jaringan. Ada bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, dan mesh topologi.
Dan setelah mengetahui tentang topologi jaringan, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari 4 topologi, yaitu topologi bus, ring, star, dan mesh. Yang pertama yaitu topologi bus. Kelebihan dari topologi bus yang pertama yaitu murah. Biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel saja. Dan yang kedua, sederhana. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Dan yang terakhir ada penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan untuk kekurangannya dari topologi bus, yang pertama, proses kurang efisien. Karena proses sending dan receiving data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang kedua yaitu jadul. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Dan yang terakhir, satu trouble maka semua trouble. Jika salah satu kabel pada topologi bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan topologi star. Yang pertama yaitu kelebihan. Satu trouble, lainnya aman. Apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Selanjutnya, bersifat fleksibel. Dan yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Dan masalah dapat dideteksi dengan mudah. Dan kekurangannya yaitu topologi ini juga masih jadul. Dan yang kedua, jika switch atau hub yang notabene-nya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Dan yang terakhir ada topologi ini sangat tergantung dengan pusatnya. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang topologi ring. Kelebihan dari topologi ring yaitu memiliki performa yang lebih baik dari topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan biaya instalasi cukup murah. Dan untuk kekurangannya yaitu troubleshooting pada topologi ini terbilang cukup rumit. Dan yang kedua, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan yang ketiga, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Dan yang terakhir, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Dan yang terakhir kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh. Kelebihannya yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Dan yang terakhir, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Dan kekurangan pada topologi mesh yaitu yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Dan yang kedua, membutuhkan banyak sekali kabel. Dan yang ketiga, tentunya mahal karena harus membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembagian jaringan menggunakan kabel. Dibagi menjadi dua, jaringan berkabel atau wired network dan jaringan nirkabel atau wireless network. Dan selanjutnya ada jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya.
dibagi menjadi 3. Ada unicast atau satu ke satu, ada broadcast satu ke semua, ataupun multicast satu ke grup. Dan ini ada gambar model jaringan pada saat ini. Bisa kita lihat pada kedua gambar ini. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.